Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Aini dengan NPM 20111100195. Prodi PGMI kelas E. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama, soal nomor 1 yaitu jelaskan menurut Anda pengertian sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. B. Pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Jawab. Pengertian sejarah. Sajarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab yaitu tarik yang artinya waktu. Nah, sejarah ini adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan itu adalah pola perilaku yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Itu biasanya berkaitan dengan akal manusia dan juga akal budi manusia. Baik, yang terakhir yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam menurut saya yaitu kejadian atau peristiwa masa lampau yang berkenaan dengan berkembangnya peradaban Islam pada masa itu. Selanjutnya yaitu B. Pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Pentingnya yaitu sejarah kebudayaan Islam ini merupakan bagian penting dari umat kaum muslimin dari masa ke masa, apalagi bagi pendidik di madrasah. Pentingnya itu dari situ kita bisa mengetahui tokoh-tokoh ekonomi, politik, sejarah kebudayaan Islam pada masa itu. Soal nomor 2 yaitu ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah periode Madinah. Jawab. Jadi keadaan bangsa Arab pada masa pra-Islam yaitu adalah bisa disebut dengan zaman kebodohan. Nah, di situ banyak sekali umat Islam yang hidupnya bersuku-suku, menyembah berhala, terus terjadi kekerasan gitu. Jadi gelapnya tentang kebenaran. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi periode di Mekah. Jadi dakwah Nabi periode di Mekah ini terjadi melalui 2 fase. Ya, fase yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi. Nabi itu hanya dakwah kepada teman dekatnya atau sahabat-sahabatnya. Terus yang kedua yaitu Nabi sudah mulai memberanikan diri untuk dakwah secara terang-terangan. Dia berdiri di Bukit Syafa dan memanggil kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi periode di Madinah. Jadi dakwah Nabi periode di Madinah ini adalah Nabi sudah mulai berani terang-terangan kepada kaum Quraisy. Namun dakwah Nabi di kaum Quraisy ini yaitu bertujuan untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, membuat piagam Madinah dan membentuk komunitas Ahlus Safa. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, jelaskan secara runtut apa itu Khulafaur Rasyidin, sebutkan 4 tokoh serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Jawab. Khulafaur Rasyidin yaitu adalah 4 khalifah yang dipercaya umat Islam untuk meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Selanjutnya yaitu tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Abu Bakar Siddiq, yaitu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Tokoh yang selanjutnya yaitu Umar, yaitu menaklukkan Palestina dan Yerusalem, menghidupkan kebiasaan sholat tarawih, dan juga menetapkan kalender sebagai perhitungan kalender Islam. Selanjutnya yaitu Utsman, adalah membangun bendungan, memperluas wilayah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ali, yaitu membangun kota Kufah dan menyempurnakan bahasa Arab. Selanjutnya nomor 4,
Ceritakan peradaban Islam di masa Bani Umayyah, serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di bidang seni budaya. Jawab, berdirinya Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah, yaitu Amul Tamal. Pendiri dan khalifah pertama dari Bani Umayyah ialah Muawiyah dan Abu Sofyan. Pemerintah Bani Umayyah berlangsung selama lebih dari 3 abad, dibagi menjadi 2 periode. Selanjutnya yaitu perkembangan di bidangnya. Perkembangan di bidang politik yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kufah ke Damaskus, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi keamanan masyarakat, keamanan negara. Terus selanjutnya di bidang ekonomi yaitu mendirikan lembaga pemerintahan yang independen sehingga mempermudah relasi tanpa ada intervensi kekuatan lain. Selanjutnya itu di bidang pemikiran yaitu perbaikan terhadap konsep pelaksanaan tradisi saham musahabah, melahirkan tokoh-tokoh ulama mazhab. Selanjutnya yaitu nomor 5. Ceritakan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah, serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di bidang seni budaya. Jawab, dinasti Abbasiyah meminta sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan revolusi Abbasiyah pada tahun 1750 Masehi. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Perkembangan di bidangnya itu yang pertama adalah bidang politik, yaitu kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Selanjutnya di bidang ekonomi yaitu pertanian, membangun industri meliputi tanah, air, dagang di kota-kota Islam. Selanjutnya itu sosial budaya, yaitu memindahkan kota pemerintahan pusat dari kota Damaskus ke Baghdad. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 6. Ceritakan peradaban Islam di masa Bani Spanyol, serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di bidang seni budaya. Jawab, peradaban pada masa Bani Spanyol, Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum menaklukkan Spanyol, Islam itu telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan di bidangnya. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang ekonomi, banyak dari sektor pertanian. Contohnya itu seperti ceri, apel, kurma, pisang, ara, dan kapas sutra. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu kemajuan intelektual, yaitu filsafat, sains. Pertama kalinya ditemukan kaca dari batu, habis itu fikih, musik, kesenian, bahasa, dan sastra. Baiklah, semua soal sudah saya jawab. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.